Riang, gembira, dan paling senang nih jika Nanda Pramuka ini diajak untuk bernyanyi atau tepuk pramuka. Salam Pramuka. Halo kakak dan adik semua, berjumpa kembali dengan Kak Dwi Nurwahyudi di segmen Latihan Pramuka Online. Nah, kakak adik semua, Kak Dwi kali ini akan berbagi informasi mengenai Pramuka Siaga. Nanda Pramuka Siaga ini memang tidak ada habisnya jika dibahas nih, ya, karena dunianya masih dunia bermain loh ternyata. Yuk kita simak penjelasannya, ini dia. Pramuka Siaga. Siaga adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berumur antara 7 sampai dengan 10 tahun. Disebut Pramuka Siaga karena sesuai dengan kiasan dasar masa perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menyiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Ada beberapa hal terkait Pramuka Siaga. Untuk Pramuka Siaga hanya terdiri atas satu tingkat. Tanda kecakapan khusus TKK untuk Pramuka Siaga berbentuk segitiga sama kaki terbalik, sisi atas di bagian atas, dan tidak memakai bingkai. Tanda kecakapan khusus biasanya ditempel atau dipasang di lengan baju di bagian kanan, membentuk setengah lingkaran di sekeliling tanda kuarda dengan puncak menghadap ke bawah sebanyak 5 buah. Sebutan bagi pembina antara lain: Pembina Pramuka Siaga Putra dinamakan atau dipanggil Yanda, dan Pembina Siaga Pramuka Putri dinamakan atau dipanggil Bunda. Pembantu Pembina Pramuka Siaga Putra dinamakan atau dipanggil Pakci, dan Pembantu Pembina Pramuka Putri dinamakan atau dipanggil Bukci. Bentuk barisan upacara Pramuka Siaga adalah lingkaran, dan pembina harus berada di tengah lingkaran. Ini mengandung filosofi bahwa cara pandang Pramuka Siaga yang masih berfokus pada satu titik. Artinya, Nanda Pramuka Siaga sepenuhnya berada dalam naungan pembina. Kode kehormatan. Kode kehormatan bagi Pramuka Siaga ada dua, yaitu Dwi Satya, Janji Pramuka, dan Dwi Dharma, ketentuan moral Pramuka Siaga. Bunyi Dwi Satya: demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengikuti tata krama keluarga. Setiap hari berbuat kebaikan. Bunyi Dwi Dharma: siaga berbakti kepada ayah dan ibundanya, siaga berani dan tidak putus asa. Dua kode kehormatan yang disebutkan adalah standar moral bagi seorang pramuka siaga dalam bertingkah laku di masyarakat. Jadi, kalau ada seorang anggota Pramuka Siaga yang tingkah lakunya tidak sesuai dengan standar moral ini, dia belum bisa disebut sebagai Pramuka Siaga seutuhnya. Satuan. Satuan terkecil dalam Pramuka Siaga disebut barung. Setiap beberapa barung dihimpun dalam sebuah satuan besar yang bernama perindukan. Barung diberi nama dengan warna, semisal barung merah, barung hijau, dan lain-lain. Sebuah barung beranggotakan antara 6 sampai dengan 8 orang. Pramuka Siaga dipimpin oleh seorang pemimpin barung atau pinrung yang dipilih oleh barung itu sendiri. Masing-masing ketua barung ini nanti akan memilih satu orang dari mereka yang akan menjadi pemimpin barung utama yang disebut sulung. Syarat kecakapan umum. Syarat kecakapan umum atau SKU Pramuka Siaga adalah syarat wajib yang harus dipenuhi oleh seorang Pramuka Siaga untuk mendapatkan tanda kecakapan umum atau TKU. TKU dalam Pramuka Siaga ada 3 tingkatan, yaitu Siaga Mula, Siaga Bantu, dan Siaga Tata. Siaga Mula adalah tingkatan pertama syarat-syarat kecakapan umum dalam satuan Pramuka Siaga. Setelahnya baru Siaga Bantu dan Siaga Tata. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mula dimaknai sebagai asal atau pokok asal, yang paling awal, yang dahulu sekali. Karenanya,
Gerakan Pramuka Indonesia menjadikan kata ini sebagai nama tingkatan pertama dalam syarat-syarat kecakapan umum pramuka siaga. Hal ini mengandung filosofi bahwa saat pramuka siaga sebagai golongan pramuka yang paling kecil mencoba menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum pramuka siaga mula, diibaratkan sebagai awalan atau pangkal dari proses pendidikan kepramukaan yang diharapkan menjadi dasar yang kuat bagi kehidupan peserta didik di kemudian hari. Begitupun kiasan untuk bantu dan tata. Siaga bantu adalah tingkatan kedua syarat-syarat kecakapan umum dalam pramuka siaga. Dan siaga tata adalah tingkatan ketiga atau terakhir dalam syarat-syarat kecakapan umum pramuka siaga. Setiap anggota barung yang sudah menyelesaikan SKU atau syarat-syarat kecakapan umum berhak mengenakan TKU atau tanda kecakapan umum sesuai tingkatannya yang dikenakan pada lengan baju sebelah kiri di bawah tanda barung berwarna dasar hijau. TKU untuk siaga memiliki bentuk sebuah janur atau disebut mancung, yakni bunga pohon kelapa yang baru tumbuh. Ini juga diambil dari kebiasaan para pahlawan dulu yang menandakan pangkat seseorang. Referensi Pramuka Siaga, SK Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 088/KN/1974 tentang petunjuk penyelenggaraan syarat-syarat kecakapan umum. SK Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 058 tahun 1982 tentang petunjuk penyelenggaraan tanda kecakapan umum. Nah, kakak adik semua, itu tadi penjelasan mengenai pramuka siaga. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap semangat memandu dan jaga kesehatan. Salam